Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal kami milik IPM Surabaya. Ya, jadi sebelum lanjut nih, kenalin dulu. Nama aku Handi Pramana Putra Dan aku Gasu Fikril Haq. dan kami dari bidang PIP IPM Kota Surabaya. Ya. Oke, jadi di sini kita ngapain nih? Mungkin lebih seru sih kita bakal bertukar pikiran, bukan terkesan mengajari ya Han, ya. Oke, siap. Karena mungkin tema yang akan kita angkat ini masih belum ada pembahasan masih belum ada ilmu pastinya ya Han, ya kayaknya Iya, ya. betul. Entah itu penyelesaiannya ataupun secara kajian intens. Ilmiah mungkin ya. Iya, kajian ilmiahnya lah. Kayak gitu. Jadi masih berdasarkan sama argumen ataupun pendapat orang-orang sekitar kayak gitu. Terutama kita sebagai seorang pelajar. Ya, disclaimer, bila ada teman-teman yang berbeda pendapat pada kita, langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah ya. Ya, Biar kita sama-sama tahu dan kita sama-sama belajar dari situ. betul. Oke nih, Mas Gasbu. Terkait tadi ya temanya ya. Mungkin bisa diberikan dulu sepatah atau dua kata terkait pengantar Oke. apa pada diskusi kita kali ini. Jadi untuk di video kali ini mungkin kita akan bertukar pikiran terkait dengan mungkin sedikit curhatan ya Han, ya. Sedikit curhatan ataupun sekedar kita mau menggali sih sebenarnya ini ada masalah apa ataupun ada solusi yang seperti apa terkait dengan bagaimana caranya kita itu sebagai sebagai aktivis Ya, aktivis atau organisatoris ya lebih mudahnya. Bagaimana kita sebagai seorang organisatoris, kita sama-sama tahu di tengah-tengah pandemi ini banyak tantangan ataupun mungkin sebuah hambatan yang hadir dalam sebuah organisasi kita. Jadi dinamikanya itu lebih ribet lah, lebih ruwet, lebih rumit daripada sebelum adanya pandemi ini. Terutama bagaimana kita tuh bisa dihadapkan ataupun diarahkan menuju ke aktivitas yang serba daring ataupun aktivitas yang mulai ke arah online tersebut. Iya, jadi memang pada dasarnya itu sudah berbeda ya dari awalnya, dari kondisi pandemi dan sampai sekarang pun kita dihadapkan dengan kondisi yang baru gitu ya. Betul, sepakat. Jadi Apalagi kebanyakan teman-teman tuh pada tanya kan, Mas, kira-kira gimana sih caranya kita tuh bisa menghidupkan organisasi kita, terutama bagaimana kita bisa menghidupkan gerakan IPM, sedangkan di kebudayaan yang lalu kita tuh jarang banget untuk memanfaatkan media online atau memanfaatkan media maya sebagai aktivitas ataupun program kerja kita. iya. Jadi banyak banget tantangannya, terutama aku pribadi di berbagai organisasi, itu juga dihadapkan dengan tantangan yang sama. Entah itu bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah program kerja, ataupun seminimal mungkin kita mengadakan rapat online itu sangat sulit sekali untuk terrealisasi dengan maksimal. Iya, betul. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya. Apalagi teman-teman mungkin ada yang suka online, ada yang memang masih suka offline, sehingga itu juga membuat hal ini sedikit tambah sulit lagi gitu. Benar. Dari yang sebelumnya, dan apalagi seperti omongannya Gasmu tadi terkait pemanfaatan media sosial nih. Nah, selama ini yang kita rasakan mungkin lebih sering cuman hanya publikasi saja gitu kan. Jadi Sepakat. memang teman-teman itu kalau tak rasa sendiri juga masih kurang gitu terkait pemberian sesuatu dengan online gitu. Hanya dokumentasi ini habis diselenggarakan di sini, ada ini ya. Cuman segitu aja gitu loh. Padahal sebenarnya kan potensinya emang besar ya Han, ya. Oh. Potensi kita dalam memanfaatkan media maya dengan sebaik-baiknya ya, itu bakal luar biasa banget. Apalagi mungkin ketika misalkan nantinya kita udah terbiasa pada pemanfaatan media maya, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Ataupun ketika kita udah selesai dengan pandemi ini, pasti bakal banyak banget, mungkin inilah sebutannya new normal ya Han, ya. Sebuah kenormalan yang baru. Mungkin dulunya program kerjanya teman-teman lebih banyak ke arah offline. Nah, nanti selanjutnya mungkin bakal banyak kegiatan-kegiatan online yang bakal diselenggarakan. Karena kalau semisal berjalan waktu ini mudah banget ya Han, ya. Iya. Terutama kalau semisal kita mau menyelenggarakan program kerja. Maksudnya secara teknisnya mungkin aku bisa bilang lebih mudah daripada penyelenggaraan secara offline. Tapi sebenarnya kan goalsnya kan bukan mudah atau sulitnya teknisnya ya nggak sih? Iya. Dalam setiap program kerja loh ya. Tapi goalsnya itu adalah apakah pesan ataupun pesan ataupun mungkin
nilai-nilai yang mau kita sampaikan. Tercapainya suatu tujuan mungkin. Tercapainya suatu tujuan. Ya. Karena kan nggak mungkin juga kita ngadakan program kerja tanpa ada tujuan yang jelas. Ya, betul. Ribetnya itu di sana. Kita ngadain mudah banget, tapi tujuannya apakah bakal tersampaikan? Jangan-jangan ini hanya sekedar formalitas saja. Iya, begitu. Jadi memang perlu juga dibahas terkait suatu tolok ukur dari kalau kita mengadakan suatu kegiatan secara daring ya teman-teman. Jadi bagaimana, apakah contoh ya, semisal apakah kalau kita membuat workshop secara online, apakah pesertanya sudah bisa dipahami atau pesertanya ada ribetnya atau gimana, itu kita bisa menanganinya. Nah itu kan memang harus dibahas lebih jauh lagi itu. Begitu. Dan ya mungkin itu ya, pengantar ya. Iya, pengantar. Oke, kita mungkin langsung ini aja deh, Han. Kamu ada tanggapan nggak terkait dengan pandemi ini? Tanggapan gimana nih? Misalkan, atau kita langsung masuk aja ke dunia organisasi deh. Oke, organisasi. Menurutmu suka dukanya ketika organisasi berjalan di tengah pandemi ini gimana? Ya, kalau yang tak rasakan ya, entah di IPM atau organisasi yang lain, itu pasti semuanya itu bakal berhenti dulu atau bisa dibilang stagnan. Pertama-tama nih, waktu pandemi itu masuk ke Indonesia, lalu kita ada yang namanya PSBB atau sebelumnya PSBB, itu sudah mulai terkurangi porsi-porsi dari organisasi. Dan apalagi itu juga menurun semua dari hype-hype-nya teman-teman itu untuk melakukan kegiatan organisasi. Dan tak lihat juga dari berjalannya pandemik ini, itu mulai kembali lagi teman-teman, bangkit kembali, dan mulai teman-teman itu tak lihat menggalakkan seperti diskusi secara daring, kajian daring juga. Mungkin ada juga yang besok ini akan berlangsung itu seperti musran daring gitu. Ya, nah muscap. kan, ya muscap daring. Nah ini kan masih belum pernah terjadi nih. Apalagi kita juga nggak tahu bagaimana ini berlangsungnya gimana gitu. Dan juga yang tak rasakan selama ini itu juga mengancam seperti pembelajaran pada pelajar terutamanya. Jadi teman-teman yang dulunya pergi ke sekolah lalu mendapatkan ilmunya langsung tatap muka, sekarang harus dihadapkan lewat daring ataupun ada yang diliburkan. Nah di sini itu juga masih tak rasa nih, teman-teman itu banyak yang komplain terkait aku loh datang ke sekolah itu masih belum bisa, apalagi kalau aku lewat daring ini, wah tambah nggak bisa. Nah ini bagaimana nih jawab solusi seperti ini itu? Padahal kan kita di sini itu juga sudah dimudahkan gitu. Kita nggak perlu keluar ongkos bensin, kita nggak perlu yang namanya telat karena macet atau telat karena bocor apapun itu. Nah seperti itu sih. Mungkin sih memang setiap setiap adanya perubahan ataupun setiap aktivitas yang akan kita lalui, memang pasti ada positif negatifnya ya, atau ada kelebihan dan juga kekurangannya. Sama halnya ketika kita melaksanakan segala aktivitas kita dalam dunia maya, itu mungkin kekurangannya adalah apakah teman-teman semua itu sama rata memiliki gadget, terutama apakah sama rata memiliki fasilitas internet. Nah, soalnya mungkin kita berada di kota ataupun wilayah yang beruntung ya Han ya. Iya. Karena mungkin akses internet mudah. Kalaupun semisal di rumah kita nggak ada wifi, kita bisa aja mampir ke tempat-tempat warkop tongkrongan gitu. Warkop tongkrongan yang sekarang buka ya. Iya. Soalnya itu masih polemik juga nggak sih? Sebenarnya warkop itu boleh buka apa enggak ya? Betul. Padahal ya nggak tahu ya ini gimana ini Surabaya ini ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan bahwasanya kita beruntung berada di lokasi yang mendukung adanya pemanfaatan media maya, ya kan? Dan kita juga beruntung di Surabaya pun pembukaan warkop ataupun tempat-tempat tongkrong itu masih diizinkan dengan protokol kesehatannya, meskipun bukanya sampai jam 9 malam. Yeah. Jadi memang memudahkan banget lah kalau misal kita mau menyelenggarakan aktivitas secara daring ataupun secara online. Ya, kita sudah terbantu secara logistik internet ya. Terus sama ini sih, aku sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman itu, gimana sih caranya kita itu bisa menghadirkan massa, ataupun bagaimana caranya kita tuh bisa menyelenggarakan kegiatan daring yang tujuannya itu bisa nyampai. Kalau menurutmu gimana? Kalau mungkin dulu aku melihatnya ada iklan guys. Kalau aku dulu melihatnya
di apa ya, pemanfaatan dunia maya itu masih belum menjadi wadah yang potensial untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Iya. Tapi kayaknya berjalannya waktu itu teman-teman udah mulai terbiasa ya Han ya kayaknya. Iya, sudah mulai apa ya, terhegemoni dengan aktivitas daring. Nah, jadi menurutmu gimana Han? Itu bisa bisa dimaklumi nggak dengan adanya waktu kita pertama kali ngadakan event secara online, terus masanya dikit, itu kira-kira bisa dimaklumi nggak, Nek menurutmu? Ya kalau menurut saya ya, satu kata yaitu semangat gitu. Jadi gini teman-teman, karena sebelumnya kita tidak pernah mengadakan kegiatan seperti online-onlinean ini gitu ya, jadi memang masih belum terbiasa yang namanya masa atau teman-teman yang lain gitu. Jadi memang perlu yang namanya pembiasaan gitu. Jadi pembiasaannya itu mulai dini, mungkin dalam event pertama kita hanya dihadiri katakanlah 10 orang, itu pun 9 dari internal gitu kan. Bisa saja Pak gitu. Lalu ke depannya pasti teman-teman juga memanfaatkan yang namanya publikasi kan gitu. Dan juga pasti nanti dari situ mulai ada point of interest gitu dari teman-teman yang lain. Teman-teman mulai, oh iya Rek, aku pengen gini nyoba sekali-sekali itu, masa aku ya gini-gini aja gitu kan. Nah dari situ teman-teman masih yang namanya proses ya, yang namanya suatu proses tentunya gini teman-teman. Gini. Ya jadi memang perlahan-lahan naik gitu. Sama halnya seperti gini teman-teman. Dulu waktu kita masih belum terbiasa dengan yang namanya belanja secara online, itu banyak sekali teman-teman yang langsung saja pergi ke offline store gitu atau langsung mendatangi tempat-tempat tertentu. Nah, tapi semakin banyak hari itu malah banyak yang ke online. Nah, yang offline ini kan kasihan gitu. Bahkan offline-nya beberapa udah ada yang tutup kan? Iya, banyak yang tutup kan dan juga terkalahkan. Nah, kalau kita gulik lebih dalam lagi, bagaimana suatu toko online bisa mengalahkan toko offline. Bahkan ini cuma di seberang rumah. Itu kadang nggak mau beli. Online aja gitu. Karena apa? Karena mungkin yang pertama yaitu lebih murah. Sepakat. Lalu ada yang namanya gratis ongkir, lalu juga promo lainnya. Nah, sama halnya terkait sebuah event gitu. Kita di sana kita harus memiliki yang namanya produk-produk surplus yang kita sulit dapatkan di offline. Nah, contohnya nih, kalau kita mengadakan suatu event secara online, mungkin dapat dengan mudahnya kita itu ngundang pemateri yang dari Papua. Iya, benar. Kita tidak perlu membiayai pesawat mereka, gitu kan. Nah, ini kan gampang juga gitu. Lalu terkait sibuknya orang itu di jam segini dan jam segini, yang sekarang mereka sudah tidak perlu waktu jam OTW, mereka hanya tinggal membuka handphonenya atau smartphone-nya, lalu nanti tinggal join aja, sudah selesai gitu. Jadi lebih mudah gitu. Nah ini yang harus digalakkan teman-teman. Mungkin teman-teman harus mulai menyadari bahwasanya dengan adanya kajian online ini, teman-teman harus berani melangkah lebih maju untuk mendapatkan poin-poin yang sebelumnya teman-teman sulit dapatkan di offline. Benar. Itu sebagai jaminan juga bagi pesertanya dan agar bisa semakin banyaknya peserta. Gitu sih kalau menurutku nih. Jadi bisa dibilang itu pemanfaatan media maya ataupun beralihnya event-event ataupun aktivitas kita yang semula di dunia nyata menjadi dunia maya itu sebenarnya bukan sebuah hambatan ya Han ya, tapi ini adalah sebuah tantangan kayak gitu. Dan kalau semisal teman-teman pertama kali ngadakan event yang secara online, lalu mungkin mas pesertanya dikit kayak gitu, itu adalah hal yang wajar. Nah sama halnya yang udah disampaikan sama Handi juga ya kan, semua itu memang butuh proses. Gak ada yang namanya tiba-tiba mas ini moro-moro wake, itu sangat nggak mungkin sekali. Buzzer mas. Buzzer. Makanya memang semuanya itu memang ada pembiasaan tersendiri, transisi, dan gitu. Ada masa transisinya sendiri. Dan teman-teman kalau misal ngadakan event yang secara kontinu, misalnya kajian kalian bertahap nih, kajian 1, 2, 3 dan seterusnya, kalian bakal bisa melihat bagaimana audiens kalian tuh bakal semakin bertambah ataupun semakin aktifnya audiens di sana. Karena salah satu pembiasaan yang berubah, mungkin dulunya kita menjadi seseorang yang pasif ketika dalam dunia maya. Dalam artian contoh kita melakukan pembelajaran secara daring, kita jarang banget ngaktifin kamera, kita jarang banget mau menanggapi ataupun bertanya. Tapi berjalannya waktu kita bakal terbiasa sama yang namanya berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan guru secara online. Mungkin kita mulai berani untuk bersuara, kita berani untuk bertanya dan sebagainya. Jadi semuanya itu memang perlu adanya perlu ada masa transisi tersendiri. Betul. Kayak itu.
Dan yang pasti teman-teman harus ini adalah sebuah tantangan kayak tadi ya yang aku udah sampaikan. Ini adalah sebuah tantangan dan yang pasti teman-teman harus berusaha menerima adanya perubahan yang baik. Karena kalau semisal kita tidak menerima dengan perubahan yang baik, kita bakal kalah di akhirnya. Sama halnya kalau semisal kita mau bandingin terkait sama brand-brand. Oh iya. Ya nggak sih, brand-brand ataupun anak bisnis yang sudah ada di dunia, yang dulunya tuh memang udah merajai dalam sektor itu, lama-lama udah hilang, puput. Iya. Ya nggak sih? Kayak tadi contohnya yang kamu kasih contoh itu kan mungkin kayak toko sembako, Iya. ataupun toko-toko apa ya, kelontong lah, toko kelontong yang sekarang itu udah mulai bisa eksis. Karena kan yang dulu eksis itu adalah toko-toko yang swalayan, toko yang besar, kayak gitu. Udah mulai kalah sama toko-toko yang hanya di rumah aja, memanfaatkan media maya. Terus misal kayak transportasi, dunia transportasi kan juga udah mulai kukut semua. Iya. Azan. Kita break dulu ya teman-teman. Kita break. Oke, kita kembali ke pembahasan lagi ya. Jadi sebenarnya media maya itu adalah sebuah tantangan buat teman-teman semua. Dan mungkin tadi aku terakhir kali bahas itu adalah bagaimana kita semua harus menerima adanya sebuah perubahan yang baik. Ya, sebenarnya sih kalau misal ada perubahan apapun kita harus nyoba ya Han ya. Betul. Tinggal nanti kita bakal memberikan keputusan dalam diri kita. Apakah perubahan ini adalah perubahan yang baik atau perubahan yang buruk? Iya. Kalau semisal perubahan yang baik, teman-teman harus survive dalamnya. Kayak gitu. Dan kita bakal banyak banget lihat sebuah brand yang akhirnya mereka bisa survive adanya perubahan yang berusaha mereka tawarkan lalu ditolak oleh dimanapun itu. Ternyata dia yang lebih menguasai. Betul. Contohnya taksi konvensional. Taksi konvensional itu kan mereka masih belum bisa menerima adanya perubahan model, perubahan role modelnya yang awalnya itu adalah menggunakan offline, menggunakan telepon. Ya nggak sih? Menggunakan telepon harus menggunakan pulsa dan itu larang nggak sih? Betul. Pulsa. Terus mereka nggak mau menerima adanya media online. Lalu mulai adanya Grab masuk, Grab, Uber, Gokar dan sebagainya. Masyarakat akhirnya mulai beralihnya ya ke arah daring itu tadi. Iya. Dan taksi konvensional masih belum menerima dan akhirnya mereka kalah. Ya kan? Iya. Tinggal bertahan beberapa taksi yang mereka berusaha masuk ke dunia maya tapi menurutku telat. Memang sudah kalah start gitu ya. Sudah Dan kalah untuk start. Memulai kembali itu memang susah. Nah, tapi pada poin yang satunya yaitu terkait taksi online. Ya, itu memang awalnya itu sedikit dicemooh gitu ya. Dicemooh terkait ya, alah ini online itu pasti susah, pasti ribet gitu. Nah, padahal dari taksi online ini dia itu membawa suatu perubahan ke ranah yang lebih baik, Yang lebih mudah juga. betul. Sehingga sekarang itu dapat kita lihat gitu kan, apa efeknya dari yang susahnya atau yang mahalnya untuk menelpon suatu taksi, lalu juga tarifnya yang tidak bisa kita kira gitu. Iya. Tahu-tahu kita dari sini ke sini tuh sudah sampai berapa. Nah, kan kalau online kan enak gitu. Nah, kita dalam memiliki pandangan terkait dengan program kerja online, kita bisa berkaca dengan adanya sebuah taksi konvensional, sebuah taksi online. Ataupun beberapa brand yang akhirnya survive, ataupun seperti marketplace Shopee dan sebagainya, kayak gitu. Kita berkacanya pada mereka-mereka ini, bahwasannya dunia maya itu memiliki potensi yang besar. Dan sekarang teman-teman dihadapkan oleh sebuah tantangan di mana kalian harus bisa menyelenggarakan sebuah program kerja secara daring, tapi tujuannya juga tersampaikan. Dan kalian jangan menjadi seseorang yang malas untuk memulai, ya nggak sih? Karena khawatirnya kita menjadi pihak-pihak yang malas, contoh-contoh pihak yang mungkin telat start. Iya, telat start. Jadi kalian harus berani memulai dari sekarang. Jadi sehingga kedepannya ketika semua itu sudah beralih pada dunia maya, kalian sudah menjadi bagian yang siap dalam dunia maya tersebut. Iya. Bukan menjadi bagian yang baru mulai. Nah, baru mulai ya telat. Kalah nih pasti. Ya itu. Jadi itulah teman-teman harus menerima sebuah perubahan yang baik dan kalian harus berjuang di sana hingga pada akhirnya kalian adalah bagian yang menguasai dalam dunia maya. Jadi sebenarnya kita tuh lagi bersaing ya Han ya, antara dampak negatif dan juga memberikan dampak positif dalam dunia maya. Karena kita sama-sama tahu ketika kita berada pada dunia tersebut ataupun dunia daring ataupun dunia virtual, berarti kita harus sama-sama sadar kita sedang berada pada ruang yang tidak terbatas. Nah, sekarang itu logikanya ruang ini sedang belum penuh. Jadi otomatis kita memberikan dampak yang baik ataupun dampak yang buruk sedang sama-sama bersaing. Iya. Dan teman-teman semua, teman-teman IPM harus memiliki peran di dalamnya. Jangan sampai peran yang negatif ini terlalu mendominasi sehingga dunia maya akhirnya ya terdominasi oleh hal-hal yang buruk tadi.
entah itu nanti bakal endingnya sebuah kriminalitas, ya nggak sih? Iya. Sama halnya kan sebenarnya mohon maaf, video-video yang belum sepatutnya dilihat oleh adik kita itu sudah mulai mudah banget diakses. Iya, mudah banget diakses. Bahkan itu juga masuk ke periklanan biasanya. Iya, masuk ke periklanan. Jadi perannya teman-teman semua adalah mendominasi kegiatan-kegiatan yang positif, mendominasi kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ketika mengakses sebuah media maya ataupun media sosial media itu tadi. Iya. Kayak gitu. Terus apa lagi, An? Ya mungkin gini sih, terkait peranan teman-teman yang dimana dalam proses membangun tadi itu teman-teman yang pertama harus semangat tentunya, yang balik lagi kepada kata semangat gitu. Jadi ini mungkin bisa disebut sebagai dakwah kultural nih, ya kan, karena menggunakan media informasi atau secara daring gitu, sehingga dakwah teman-teman atau tujuan yang ingin teman-teman capai secara online itu dapat lebih tersebar luaskan gitu. Jadi nanti vibe-vibe positif yang teman-teman berikan pada suatu kegiatan secara daring tadi itu mampu menjangkau lebih luas lagi targetnya. Nah, di situ teman-teman poin plusnya sih. Ya, sepakat. Apalagi aku sepakat banget bahwasanya ini juga termasuk dakwah kultural. Kenapa kita bisa sebut sebagai dakwah kultural? Pada dasarnya aku yakin pasti teman-teman IPN semuanya sebelum adanya pandemi kita pasti memanfaatkan internet, memanfaatkan dunia maya. Tapi kita hanya memanfaatkan itu sebatas sebagai media publikasi dan juga media hiburan. Iya. Nah, sebenarnya kita tuh sudah terbiasa dengan adanya internet ya, dengan adanya internet. Tinggal sekarang PR-nya adalah bagaimana teman-teman semua bisa memanfaatkan media maya ataupun dunia virtual ini sebagai media dakwah teman-teman semua, media dakwah kita semuanya. Ya itu sih terkait dengan lingkup organisasi ya Han ya. Iya. Kalau semisal aku mau bahas tentang lingkup yang individual, ini adalah momen teman-teman semuanya untuk semakin mengembangkan keterampilan yang ada pada diri masing-masing. Betul. Sama halnya kita membuat video, kita membuat sebuah podcast, ataupun kalian memanfaatkan waktu luang kalian untuk memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Itu sebenarnya adalah momen-momen yang mungkin Allah berikan secara gratis. Yang kamu selama kuliah, selama sekolah, gak ada waktu kan, wes saya tak mandekno kabeh, silakan kamu bisa mengekspresikan dirimu. Selamat berkarya. Selamat berkarya. Semakin menemukan jati dirimu di mana dan keterampilan apa yang bisa menghidupi kamu ke depannya untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat bagi sesama. Ya nggak sih? Bagus. Sama halnya kalau misalnya aku ya, kita berada kalau di dunia perkuliahan itu mulai dunia yang menjurus ya Han ya. Iya. Misal kamu lebih ke anak IT, aku lebih ke elektronika. Dan di saat-saat pandemi ini kita pasti lebih sering untuk memanfaatkan waktu luang kita untuk semakin mendalami bidang kita ya Han ya. Betul. Contohnya ada ilmu-ilmu yang nggak bisa aku dapatkan selama media offline itu berlangsung, selama pembelajaran offline itu berlangsung. Ya nggak sih, karena kita tuh dikontrol oleh pengetahuan dosen. Iya. Tapi karena kita berada pada dunia online dan kita pun memiliki waktu senggang yang lebih lama, lebih banyak juga. kita bisa mengeksplor internet itu lebih luas lagi. Karena kembali lagi kepada poin sebelumnya, internet ataupun dunia maya itu adalah sebuah ruang yang tidak memiliki batasannya. Iya. Tinggal kita memilih apakah kita mau mengambil hal positifnya atau negatifnya. Sama halnya kalau duniaku elektronika, aku bisa menggali banyak ilmu ataupun contoh-contoh yang bisa aku dapatkan dengan internet itu tersebut. Karena emang ada beberapa hal yang nggak bisa aku dapatkan selama masa kuliah. Iya, Dan iya. selama di internet, ternyata orang-orang yang bahas kayak gini, Iya. dan kita bisa mencobanya. Karena selama online juga kita bisa mengefisiensikan secara waktu, secara dana, ya nggak sih? Iya. Transportasi kita udah mulai terkurangi, ya nggak sih? Mungkin dananya udah beralih ke internet. Dan sekarang internet udah banyak yang gratis. Kalian Iya. tinggal ke warkop beli teh 3.000, kalian bisa nongkrong sampai malam. Oh iya, aku ada disclaimer sedikit nih. Oke. Jadi buat teman-teman di sana, di luar sana, jangan mengeluh ya terkait uang saku yang tidak turun gitu kan. Nah. Walaupun pembelajaran kita secara daring gitu kan, dan seluruh aktivitas dilakukan online atau dan pada gini sih. Aku kok ribet ya ngomongnya. Walaupun ya gimana sih? Oke, lanjut. Disclaimermu gimana nih, Han? Nah, disclaimer nih buat teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya yang sedang bersekolah atau berkuliah di rumah saja, jangan sampai teman-teman itu mengeluh terkait uang sakunya yang tidak turun. Walaupun teman-teman sedang menjalani pendidikan di dalam rumah gitu kan. Dan juga sama halnya terkait aku juga tetap sekolah walaupun di rumah ngono. Nah, itu kan biasanya sedikit membuat teman-teman itu turun semangatnya terkait
kemauan untuk mengeksplor hal-hal lainnya gitu. Cuman karena hal uang saku itu. Nah di sini teman-teman walaupun nggak dapat uang saku atau kadang masih ada yang masih dapat gitu. Nah ini tetap semangat terkait mencari suatu hal-hal yang baru untuk yang dieksplor buat diri teman-teman masing-masing, karena ini merupakan suatu investasi yang lebih maju daripada teman-teman mengandalkan uang sangu gitu kan. Ini adalah investasi waktu yang dimana bisa digunakan teman-teman untuk belajar, untuk mengeksplor hal-hal, untuk membuat hobi teman-teman semakin naik semua, di-upgrade gitu ya istilahnya. Karena nanti endingnya kan ketika kita masuk dalam dunia profesional ataupun dalam dunia pekerjaan, Iya. pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah pekerjaannya sesuai dengan hobi kita kan. Iya betul. Tidak ada kata jenuh di sana pastinya. Iya, pasti nanti kita bekerja dengan hati gitu. Benar. Istilahnya. Iya. Oke, mungkin itu ya Han ya. Iya. Jadi tetap semangat aja buat teman-teman yang ada di luar sana, terutama termasuk diri kita juga ya Han ya. Ini adalah penyemangat buat diri kita sendiri. Bahwasanya kita sedang dihadapkan oleh sebuah tantangan yang cukup luar biasa. Betul. Dan PR-nya adalah bagaimana kita bisa survive di dalamnya dan bisa semakin semakin menggali keterampilan ataupun potensi yang ada pada diri kita. Dan mungkin ini juga waktunya teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih belum tahu potensinya ataupun masih belum tahu mengenal diri, aku ini sebenarnya potensinya kemana sih? Mungkin saat-saat inilah teman-teman bisa semakin menggalinya. Betul. Ya nggak sih? Sama halnya buat teman-teman yang dari dulu masih bingung, Mas aku bingung di pimpinanku ini mau tak adakan kegiatan apa ya? Kayaknya kalau misal aku mau ngikutin dari pimpinan ini kok kayaknya nggak relevan sama di wilayahku. Iya. Nah mungkin teman-teman juga bisa mengeksplornya di masa-masa sekarang. Mungkin aja ketika kalian manfaatkan dunia online, ternyata banyak masyarakat yang lebih seneng. Ataupun kalian bisa mengadakan sebuah video conference di masjid, ya kan? Iya. Terus pematerinya adalah pemateri-pemateri yang keren, yang dari jauh tempat, ya nggak sih? Iya. Dari tempat yang cukup jauh, kalian bisa menggunakan pemateri. Itu kan mungkin bisa memantik para jamaah itu, wih kok sangat bisa mengundang pemateri ini, meskipun Iya. hanya melalui virtual. Tapi yang terpentingnya adalah ilmunya. Kan? Ilmunya betul. Tujuannya gitu. Tujuannya Tujuan kita mengadakan suatu kegiatan itu apa? Nah itu harus tercapai. Dan kalau perlu mungkin teman-teman bisa melakukan evaluasi dari tolok ukur keberhasilannya TUK. Gitu. Oke, ada tambahan lagi? Udah sih, kayaknya itu aja ya. Ya, mungkin bisa diakhiri ya. Ya buat teman-teman yang masih bingung terkait opini kita atau pendapat kita, itu silakan ditanyakan, bisa langsung di kanal Instagram kita ataupun ditulis di kolom komentar, nanti pasti akan direspon nih. Pasti nggak akan dicuekin, santai aja. Ya, dan sekali lagi ini adalah murni opini kita ya Han ya. Iya, Ini adalah murni opini kita, pendapat kita. Teman-teman semuanya masih punya hak untuk berpikiran yang lain daripada Iya. kita ya Han ya. Dan kalau misal kalian memiliki kritikan ataupun memiliki saran yang lebih baik, mungkin saranku bisa kalian publish lah Iya. di sosial media kalian. Karena sekarang kita sama-sama untuk memberikan saran ataupun belajar berpendapat pada dunia maya. Iya, kita berkontribusi untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi yang mari lebih kita bermanfaat. bangun sama-sama. Apalagi kan saya yakin juga pasti ada teman-teman yang namanya heterogen gitu. Pasti berbeda-beda, beraneka ragam gitu. Makanya teman-teman, ayo semangat, kita harus membangun ini semua. Sepakat. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe ya buat kalian yang belum gitu. Ini seharusnya dari pertama nih kalau kita lihat di kanal-kanal YouTube lain, tapi nggak apa-apa. Benar. Gitu. Pokoknya subscribe, jangan lupa di follow semua Instagram kita, lain kita, oh nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Ya, jangan lupa. Oh ya buat teman-teman yang lainnya, apalagi misalnya, wah sampai bingung gitu. Saya bingung, terlalu banyak kata-kata Iya. yang ingin kita sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa terbagi dalam episode lainnya. Iya. Oh ya nantikan aja episode kita berikutnya, pasti kita nggak akan berhenti di sini aja. Ya, amin. Nah, iya. Lalu jangan lupa teman-teman memberikan kritik dan sarannya buat kanal ini ataupun diri kita masing-masing ya. Lalu apabila ada salah kata dari saya ataupun Gaswu, mohon dimaafkan. Oke, langsung nutup ya. Ya. Nun wal kalam turun. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.